Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ikhtilaf, berbicara tentang perbedaan yang terjadi di kalangan umat Islam, yang kita bisa rasakan, yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita, yang kita bisa mendengar dengan telinga-telinga kita. Khilaf, perbedaan pendapat. Ustadz Fulan mengatakan ini sunnah, Ustadz Fulan mengatakan ini bukan sunnah. Ustadz yang satu mengatakan, oh ini yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ustadz yang satu mengatakan, ini enggak sesuai dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Sebenarnya kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin sedikit saja membuka lembaran-lembaran hadis-hadis Rasulullah SAW, membuka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan mendapatkan kabar yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW puluhan ribu tahun yang lalu. Nabi SAW yang beliau berbicara dengan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya yang keluar dari lisan Nabi SAW wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ketika kita berhadapan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Wajib bagi kita tasdiqun fima akhbar, membenarkan apa saja yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, Nabi kita yang mulia SAW sudah jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu, beliau mengabarkan tentang umat ini, mereka akan terpecah belah. Jadi kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kita tidak akan heran dengan kejadian umat yang sekarang ini mereka terpecah belah. Ini sudah menjadi sunnatullah. Tapi Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia SAW, beliau bukan cuma hanya mengabarkan ikhtilaf, bukan cuma hanya mengabarkan bahwasanya umat ini akan terpecah belah, bukan cuma itu. Tapi beliau SAW memberikan makhraj, memberikan jalan keluar, mengajarkan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika kita dihadapkan dengan ikhtilaf, ketika dihadapkan dengan perbedaan yang kita bisa rasakan sampai dengan hari ini. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, kita akan coba membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengabarkan bahwasannya umat Islam ini akan terpecah belah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Kata Nabi SAW, maka sesungguhnya man ya'ish minkum ba'di, siapa saja, kata Nabi SAW, siapa saja yang hidup setelah sepeninggalan aku, kata Rasulullah SAW, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Nabi menyebutkan ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak, bukan satu perselisihan Pak, bukan dua perselisihan Pak, bukan tiga perselisihan Pak, tapi katsir, banyak sekali. Ini kabar dari Nabi yang mulia SAW, dan sudah terbukti hari ini Pak.
dan kita merasakannya. Ini bukti kenabian Rasulullah SAW. Kalau beliau ngomong pasti benar, pasti terjadi, tidak pernah akan meleset, Pak. Karena beliau mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya umat ini akan terjadi terpecah belah. Tapi beliau memberikan solusi. Beliau mengajarkan kepada kita sikap dan tata cara beragama yang sekarang sudah banyak ditinggalkan kaum muslimin. Apa itu? Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Ini solusi yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, 'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh. Wajib bagi kalian untuk berakidah. Wajib bagi kalian untuk beribadah sebagaimana ibadah dan akidah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu solusi yang pertama. Kita berusaha amalan yang kita kerjakan sampai dengan hari ini di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang namanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu kalau dalam bahasa kita itu menunggu dalil. Kalau ada dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dikerjakan oleh para sahabat dan seterusnya, maka kita kerjakan. Kalau tidak, maka kita tinggalkan. Itu solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, berpegang dengan sunnah Nabi SAW ini, Pak, wallahi tidak akan bisa terwujud. Demi Allah, tidak akan bisa terwujud kalau kita cuma hanya santai-santai di rumah kita. Kalau kita tidak pergi ke masjid, kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, kalau kita tidak mendengarkan kajian, kalau kita tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat mustahil kita bisa berpegang kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita sendiri kita tidak belajar. Banyak kaum muslimin sampai dengan hari ini kita lihat, Pak, mereka jauh dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beramal semaunya, mereka beramal sekonaknya. Kita sebagai seorang muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin mengamalkan suatu amal perbuatan dan kita tidak tahu, wajib bagi kita untuk bertanya. Dan ini pengamalan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kalau kalian tidak mengetahui. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Bagaimana kita mau mengatakan saya berpegang dengan sunnah Nabi SAW, tapi hadisnya kita tidak pernah baca, jauh dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kitab Sahih Bukhari pun kita tidak punya di rumah, kitab Sahih Muslim pun kita tidak punya di rumah. Harga HP berapa? Jutaan rupiah. Kitab Sahih Bukhari tidak mahal. Itu solusi yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping kita berpegang dengan sunnahnya atau jalannya para sahabat, di samping kita berpegang teguh dengan jalan Rasulullah SAW, kita di dalam hadis ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW
untuk mengikuti jejaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita beramal sebagaimana mereka beramal. Wajib bagi kita untuk beribadah sebagaimana mereka beribadah. Wajib bagi kita untuk berakidah, berkeyakinan sebagaimana akidahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Perintah agar kita mengikuti para sahabat, perintah agar kita beribadah sebagaimana ibadahnya mereka. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul yang sudah jelas-jelas petunjuk baginya. Tapi ada manusia, karena memang hidayah itu belum masuk ke dalam lubuk hatinya. Ketika kita berikan Al-Quran, kita berikan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita berikan pemahaman para sahabat, kita berikan penjelasan para ulama, tolak juga. Ini dia belum mendapatkan yang namanya hidayah taufik. Hidayah taufik adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati manusia. Tugas kita sebagai seorang dai hanya menyampaikan saja. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Adapun yang menggerakkan hati manusia agar manusia itu sholat, yang menggerakkan manusia agar dia mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yang menggerakkan hati manusia agar dia duduk di majelis ilmu, yang menggerakkan hati manusia agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti tugas kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang kita panjatkan, Pak, di dalam sholat 5 waktu kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini berpegang kepada Quran, berpegang kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan sekali lagi, tidak akan mungkin bisa terwujud kalau kita cuma hanya santai-santai di rumah saja. Kalau kita tidak meluangkan waktu kita untuk duduk di majelis ilmu, kalau kita tidak luangkan sisa-sisa waktu kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan apa yang kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai dengan hari ini, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai dengan hari ini, kesehatan yang Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini, Allah akan tuntut di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Allah akan tanya, Allah akan minta pertanggungjawaban. Bahkan kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.